Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri masuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan yang sungguh sukacita mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga hamba pemberita firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21. Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema, melindungi yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita wajib melindungi dan mengasihi orang yang lemah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah dan jangan mencari kesenangan sendiri dengan menekan kehidupan orang-orang lemah atau para budak dalam bahasa Alkitab, yang khusus pembacaan itu sudah dimulai dari hari Minggu sampai dengan saat ini. Namun kenyataannya Bapak Ibu saudara-saudara yang terjadi, terlihat bahwa ada kecenderungan manusia bila dia kuat tidak segan-segan menindas yang lemah, menguasai yang lemah, dan yang lemah juga sudah siap melayani serta mengabdikan hidupnya kepada yang kuat. Ya, seringkali pasrah saja. Toh dia Tuhan saya hamba. Bapak Ibu saudara-saudara, bila orang kuat taat kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka ia akan menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sementara memberi tugas kepadanya untuk menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat atau orang lemah. Melindungi mereka Bapak Ibu, memberikan pertolongan mereka gitu ya, saat mereka membutuhkan pertolongan, tolonglah. Saat mereka membutuhkan perlindungan sebagai orang Kristen yang beriman kepada Kristus, tolonglah diberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil atas kehidupan yang mereka alami, ya mungkin saja masalah upah dan lain sebagainya, ya semestinya sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita semua tahu aturannya ya Bapak Ibu, bagaimana kita memperlakukan para pekerja yang bekerja bagi kita, atau yang kita sebut seringkali pembantu, budak atau asisten rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah menyakiti mereka, karena mereka juga adalah bahagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam ayat 26 sampai 27 khususnya, saya baca saja ayatnya yang ke-26. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusaknya,
maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya. Apa sih untungnya ya? Kita memukul asisten kita, memperlakukan mereka dengan tidak baik, tidak sopan. Bukankah ketika mereka datang mau bekerja di rumah kita, kita sangat senang. Baik apa yang ada di hati, bagaimana mereka kita tidak perlakukan sebagai orang asing, tetapi bahagian dari keluarga. Ya kalaupun akhirnya terjadi seperti hal dalam pembacaan ini, ingat Bapak Ibu, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak memperlakukan sesama dengan kasar, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita diingatkan, janganlah menindas ataupun tidak mengasihi kaum yang lebih lemah, kaum budak, atau juga mantu dalam rumah tangga kita atau asisten rumah tangga kita. Sebab Allah telah memperlihatkan keberpihakan Allah sendiri kepada mereka. Allah selalu ada pada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak baik, yang dalam tanda kutip para budak, para pekerja-pekerja, baik dalam rumah tangga ataupun di dalam perusahaan-perusahaan, ataupun tenaga-tenaga kerja yang pergi bekerja di luar negeri atau di dalam negeri, atau para janda, duda, piatu, yatim piatu. Mari Bapak Ibu, jangan lihat mereka sebagai orang asing dalam kehidupan kita, tetapi lihatlah mereka sebagai bahagian yang harus diperlakukan dengan baik, tidak dengan tindak kekerasan, ketidakadilan atas kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memerdekakan saudara dan saya seperti tadi saya katakan dari kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu, jangan pernah kita tidak mengasihi sesama kita. Jangan pernah kita menjadi alat tidak menghargai hidup sesama kita. Jangan pernah perlakukan sesama kita dengan tidak baik. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini khususnya kitab Keluaran, di sana sudah dijelaskan dengan baik bahwa hukum Taurat dibuat untuk mengatur kehidupan umat, agar umat itu dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab kehidupan mereka itu harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan sudah katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihilah juga samamu dan manusia dengan segenap hatimu. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita harus menerapkan aturan-aturan Tuhan itu dalam hidup kita. Orang yang rajin beribadah, ya, tidak mungkin dia akan berlaku kasar, apalagi sampai mencelakai sesamanya manusia. Memang Bapak Ibu, bagi kita di zaman modern ini, mungkin perlakuan budak yang kurang adil itu rasanya gimana ya. Tapi ingat Bapak Ibu, saudara dan saya telah dimerdekakan dari budak dosa. Jadi saudara dan saya juga harus mengasihi sama manusia dengan baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, apapun bentuk penderitaan itu, pasti selalu ada solusi dari Tuhan bagi kita semua. Apalagi terlihat bahwa hidup di dunia ini penuh dengan trik-trik dan manipulasi berbagai perlakuan yang tidak adil terhadap sesama, tidak berperi kemanusiaan. Marilah kita ingat Bapak Ibu, bahwa kita anak-anak Tuhan tidak boleh menyakiti sesama. Justru di sini kita diminta mengasihi sesama, melindungi sesama yang lemah, memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih. Ya, seperti tadi saya katakan, siapapun sesama kita. Apalagi mereka yang mengalami
kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita kembangkan perilaku sikap kepedulian kepada sesama kita itu dengan jelas di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Agar supaya kita boleh menjadi orang yang mengasihi. Ya, di depan kita saja seperti tadi saya katakan, asisten rumah tangga kita. Perlakukan mereka sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Tuhan. Hargai tenaga mereka yang mungkin saja mereka bekerja untuk kita. Ya, tolong berilah upah yang baik sebagaimana mestinya. Seringkali itu asisten-asisten rumah tangga dia sendiri tidak tahu berapa sih upah di regional dari setiap daerah itu. Berapa upah atau insentif kita yang diterima. Mereka itu hanya berpikir, kasihan saya bekerja, mudah-mudahan tuan dan nyonyaku ini, tuan rumah ini, nyonya rumah ini memahami saya dan dia memberikan saya upah yang layak. Ya, barangkali yang terutama juga orang tidak terlalu tuntut upah, tetapi bagaimana kita menghargai mereka, menghormati mereka, menjadikan mereka juga bahagian dari rumah kita. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan sampai para pekerja itu ya, para asisten rumah tangga itu yang ada dalam rumah tangga kita masing-masing, waktu kerja mereka 1x24 jam tidak boleh. Coba kita gantikan posisinya mereka. Apa kita sanggup bekerja dari pagi, siang, sore, petang, malam tanpa ada istirahat? Jadi tolong sebagai orang yang beriman kepada Tuhan harus memberi waktu untuk istirahat. Agar supaya ketika ia bangun dalam kesegaran baru, dia semakin mengerti akan tanggung jawabnya. Dan dia semakin bertanggung jawab dan kita juga semakin mengasihi mereka. Ingat Bapak Ibu, karena iman kita kepada Kristus, maka kita menyadari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, orang-orang yang bersama-sama dengan kita, ya, baik dalam rumah kita maupun di tengah-tengah perusahaan. Banyak sih contoh ya di televisi kita juga sudah dengar. Ya, saya ambil contoh bagaimana itu ya Ruben, Raffi Ahmad itu, coba lihat. Dia punya asisten rumah tangga, mau Kristen, Islam ya, mungkin juga ada Buddha. Tetapi sangat menghargai. Ada yang disuruh naik haji di Yerusalem dan lain sebagainya. Karena itu jadilah orang Kristen yang mampu berwelas hati, berbelas asih, berbagi kasih, memiliki, menerapkan kasih sayang yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin.